Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kamis 25 November kita jumpa kembali. Bersama-sama kita akan meluangkan waktu sebentar untuk mendengar, membaca dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus, kiranya Tuhan mampukan setiap kita untuk mendengar dengan benar dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari baru, untuk berkat baru, untuk kemurahan baru. Untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Engkau Allah yang sudah memilih dan memanggil kami, menghimpunkan kami dalam satu himpunan orang-orang benar-Mu. Kami mengucap syukur, jikalau sebentar kami masih boleh mendengar sedikit dari firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengar dengan baik, dan terlebih lagi melakukannya nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yosea 14 ayatnya yang keempat. Dilanjutkan dari Efesus 2 ayatnya 19. Dituliskan demikian, kalau saya akan membacakannya secara lengkap. Hosea 14 ayat 4 dituliskan demikian. Dengan perikop tentang pertobatan dan janji, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim. Dilanjutkan dari Efesus 2 ayat 19. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Pagi ini Bapak Ibu saya rindu untuk mengajak kita semua. Sesaat memberi waktu pada diri kita masing-masing. Untuk menanyakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pertanyaannya simpel saja. Apa hal mendasar atau apa hal terutama yang membuat saudara dan saya, Bapak Ibu, untuk datang kepada Tuhan mengucap syukur hari ini? Silakan dijawab masing-masing Bapak Ibu. Tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Cukup kita dan Tuhan yang tahu. Ini penting Bapak Ibu. Saya katakan demikian penting. Karena iblis pintar sekali. Berbicara di dalam hati kita. Pikiran kita. Dia sanggup mengecoh kita. Kenapa saya katakan, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa hal utama yang membuat saudara dan saya mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita mengucap syukur karena semuanya baik-baik saja? Apakah kita mengucap syukur hari ini hanya karena segala sesuatu, everything is okay dalam hidup saya? Rumah tangga baik, ekonomi lancar, bisnis lancar, jabatan sudah bagus. Tetapi ada hal mendasar yang harus menjadi dasar ucapan syukur bagi setiap kita. Adalah ini Bapak Ibu. Bahwa saudara dan saya boleh menerima kasih anugerah yang begitu besar. Karya penebusan Kristus di kayu salib. Anugerah keselamatan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Tuhan Yesus membayarkannya dengan darah yang kudus dan mahal. Kenapa saya katakan kita harus terus-menerus mengingat akan semuanya ini. Karena terkadang kehidupan kita sebagai manusia, saya tadi katakan iblis pintar sekali masuk lewat pikiran kita, lewat hati kita. Seolah-olah kita merasa saya pantas diberkati Tuhan, saya pantas diselamatkan Tuhan. Mungkin karena saya sudah keturunan imam. Atau saya golongan dari bangsa yang tinggi. Saya memiliki kasta yang tinggi di tengah masyarakat. Mungkin karena status sosial saya. Jujur Bapak Ibu, kadang-kadang sempat terselip dalam pikiran kita. Seolah-olah saya yang sudah memilih Kristus, bukan Kristus yang memilih kita. Saya pribadi, saya pernah mengalami hal itu. Mempertanyakan, menggugat Allah, kenapa saya sudah meninggalkan keluarga yang saya cintai. Saya meninggalkan warisan yang harus saya terima. Saya meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Tuhan. Oh, sombong banget ya. Tapi kemudian saya berjumpa. Seketika hari itu juga saya membuka Alkitab, Tuhan tegur saya. Dalam Yohanes 15 dikatakan.
Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Seketika saya menangis Bapak Ibu. Kadang-kadang kesombongan kita tuh muncul. Kita berpikir seolah-olah, oh Tuhan pantas pilih saya. Sehingga kemudian saya mencoba merenungkan, apa sih alasan Kristus mau datang dalam hidup saya? Kalau saya melihat dia tuh lahir dari kaum Ibrani, tapi mau datang ke kampung saya, ke Sangsit mencari saya. Orang yang gelap, orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Tidak ada hubungan kekerabatan dengan kaum Ibrani. Saya bukan golongan Yahudi. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah juga begitu. Kita dipanggil Tuhan dari berbagai ras, bahasa, bangsa. Ada orang Bali, orang Batak, orang Jawa, orang NTT, orang Ambon. Sampai kemudian hari ini kita terhimpun dalam satu himpunan orang-orang benarnya Tuhan. Ya, terhimpun dalam persekutuan gereja Kristen Protestan di Bali, terhimpun dalam persekutuan jemaat Kristus Kasih. Hari ini kita bersama-sama bisa duduk diam, tidak peduli mau di rumah, di gereja. Kita memiliki Injil yang sama, kita memiliki keyakinan yang sama, kita memiliki Tuhan yang sama. Kita sama-sama memiliki janji kehidupan yang kekal. Betapa kita tidak harus mensyukuri semuanya itu. Kalau bukan karena Kristus, saudara dan saya tidak layak untuk semuanya itu. Bangsa Yahudi pernah jatuh dalam kesombongan. Merasa diri bangsa yang eksklusif. Merasa diri dari ras yang istimewa. Sehingga pantas Allah datang mengikat perjanjian dengan mereka. Dan hari ini Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah memanggil saudara dan saya. Dengan bahasa kita yang berbeda. Dengan logat kita yang berbeda. Dengan gaya hidup kita yang berbeda. Tuhan mau kita terus mengingat hal ini. Pertama, jangan ada lagi kesombongan rohani. Jangan merasa, oh karena saya dulu. Mungkin bagi yang sudah lahir nguek gitu ya, udah langsung Kristen labelnya. Kadang-kadang muncul juga kesombongan Bapak Ibu. Saya kan sudah lahir, kakek saya udah pendeta. Nenek saya udah jadi majelis dari pertama gereja ini berdiri. Dan lain sebagainya. Atau mungkin hari-hari ini kita lebih membanggakan apa yang kita miliki secara jasmani. Hati-hati supaya jangan sampai kita tergelincir sama seperti bangsa Yahudi. Menyadari bahwa saudara dan saya dipanggil semua karena kasih anugerah Tuhan. Maka yakini hal ini Bapak Ibu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bahwa kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Saudara dan saya, kita bersaudara. Kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Ingat catatannya adalah orang-orang kudus. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Saya kira tidak ada status yang lebih tinggi dari status sebagai warga kerajaan Allah. Jadi apapun, siapapun kita hari ini Bapak Ibu. Kayakah, miskinkah, kekurangan, atau kelebihan. Kelebihan jangan membuat kita menjadi sombong dan lupa diri. Kekurangan pun tidak membuat saudara dan saya berkecil hati, merasa terasing atau terpinggirkan. Di gereja ini, di jemaat Kristus Kasih, kita semua adalah satu. Satu di dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu pastikan kita terus saling mengingatkan, saling mengasihi satu sama yang lain. Pertama mengasihi Allah, yang kedua mengasihi sesama kita. Mengasihi di antara kita. Menegur dengan sopan, membantu jikalau berkelebihan. Sehingga kita semua boleh berdiri dengan tegap di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, jikalau kamu hendak bermegah, janganlah bermegah hanya karena apa yang kamu miliki. Tapi bermegahlah karena engkau mengenal siapa Tuhan dan Allahmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pujian serikat persaudaraan kita naikkan bersama-sama. Sempurnakan persatuan di
Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak tergelincir dalam dosa kesombongan. Dekap kami senantiasa agar kami senantiasa dapat menikmati cinta kasih yang dari Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.